Selanjutnya adalah terkait pembagian riba ya. Jadi setelah kita memahami apa itu riba, kemudian larangannya di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan pembagian riba. Para ulama berbeda-beda ya membagi kategori riba ya. Sebagian ada yang membagi menjadi 3 ya. Ada riba nasiah, kemudian ada riba fadl, kemudian riba aliyad. Ya. Kemudian juga ada yang membagi menjadi 2 ya. Ada riba yang diharamkan di dalam Al-Quran dan riba yang diharamkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga yang membagi riba menjadi riba jali ya, riba yang jelas pengharamannya. Kemudian juga ada riba khafi ya, riba yang tersembunyi. Nah, tetapi sebenarnya secara umum ya, riba ini hanya ada 2. Yang pertama adalah riba yang diharamkan di dalam Al-Quran. Masuk dalam kategori ini adalah riba qard, ya, riba nasiah, ya, kemudian riba jahiliyah. Yang kedua adalah riba yang diharamkan di dalam hadis, ya. Masuk dalam kategori ini adalah riba buyu atau riba khafi, riba nasai, dan riba fadl. Jadi secara umum sebenarnya riba itu ya ada 2, ada yang diharamkan dalam Quran, kemudian ada yang diharamkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, riba yang diharapkan di dalam Al-Quran, atau kita biasa menyebutnya dengan riba hutang piutang, riba qard. Ya. Riba qard. Apa itu riba qard? Ya. Secara substansi, ya, secara substansi riba qard ini adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko. Ya. Padahal dalam prinsip usaha, ya, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, ya, itu harus ada resiko al-hunmu bil hunmi, untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi gitu. Nah, kalau ini ya dia memberikan hutang kemudian dia mendapatkan keuntungan. Nah, riba qard ini biasa disebut dengan riba nasiah atau riba duyun, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, riba qard ini juga bisa disebut dengan riba jahiliyah, ya, karena memang praktek yang terjadi ya pada masa jahiliyah ini sebenarnya adalah riba qard, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Ya. Jadi ketika dalam transaksi jahiliyah itu ketika orang tidak bisa membayar hutangnya, maka dia akan mengenakan kelebihan. Ya. Ya, akan diberikan tambahan ya sesuai dengan apa yang diminta oleh pemberi hutang atau si peminjam. Beberapa contoh akad atau riba qard dalam transaksi kontemporer ya, seperti misalkan dalam produk-produk perbankan konvensional itu ada pembayaran bunga kredit ya, pembayaran deposito, tabungan, giro dan lain sebagainya. Kemudian ada kredit pembiayaan kendaraan bermotor ya dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua ini adalah riba al-buyu, riba jual beli. Riba jual beli ini adalah riba yang dijelaskan di dalam hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam keterangan ya diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, adz-dzahabu bil-dzahab, ya emas itu dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wasyair bisyair, ya gandum dengan gandum. Kemudian watamar bitamar, kurma dengan kurma, wal milh bil milh, garam dengan garam. Nah, hendaknya dalam timbangan atau takaran dan tukar menukar dalam masa yang sama. Jika sekiranya berlainan bahan-bahan ini, maka kamu boleh jual sebagaimana yang kamu suka dengan syarat berlaku pertukaran pada masa yang sama. Jadi berdasarkan hadis ini ya, termasuk yang menjadi bahan-bahan ribawi, amwal ribawiyah, itu yang pertama adalah emas, kemudian yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah gandum, yang keempat adalah sekoi. Ya Allah, orang lagi rekaman pada ribut aja, astagfirullahaladzim. Lagian kamu ajak main-main aja loh, udah. Ya Allah, orang lagi pada ngajar kamu. Berantem, berdua berantem. Ya Allah, orang tuh sama ada yang baik itu. Wah, dia. Ya dua-duanya, dua-duanya. Itu kalau nggak ngaji itu begitu. Astagfirullahaladzim.